painting is worth $100 million. They shut off the air to drive out the tourists. Then they close the gates to keep everybody out. Diversion. Make a lot of noise over there. So over here in this room, you can take $100 million off the wall and waltz right out the front door. Oh, that's good. Oh, yes. How are you going to get out of it? You don't believe it's possible that you could have it. You don't. I want you to do your job. Because right now, you're acting like a junkie. This is about money. It's not about the money. We like the chase. I can leave here tomorrow. So can you. How can I possibly trust you? I'm gonna trust you. Pagi itu, seperti biasa, Thomas Crown mampir ke Museum Seni Metropolitan. Memandangi lukisan antik yang harganya selangit. Well, it's very nice. Museum itu sedang bongkar muat benda-benda seni. Di antaranya, kuda Troya. Sementara itu, perusahaan Thomas Crown terpaksa diakuisisi. Thomas mengeluh ke Bobby, si petugas. Tumben, jam segini museum mau ditutup. Bobby kemudian mengkonfirmasi. Betapa menyenangkan punya koleksi monyet. San Giorgio Maggiore et Das seharga $100 juta. Adalah detektif Michael McCann yang menyelidiki kasus ini. Belakangan, muncul juga Catherine Benning, detektif dari asuransi Zurich. Benning curiga pada seseorang yang membawa tas dan meninggalkannya di sekitar lukisan San Giorgio Maggiore et Das karya Monet. Tas itu dapat meningkatkan suhu panas, sehingga tidak terdeteksi kamera CCTV. Thomas yang ada saat kejadian, diminta kepolisian menjadi saksi. Benning membaca, ini kejahatan elegan, dilakukan oleh orang elegan. Pencurinya adalah pecinta monyet. Kita lihat pelelangan terbesar 5 tahun terakhir. Gaya hidup Thomas memang luar biasa. Benarkah Thomas mencuri monyet bukan karena uang, tapi karena tantangan baru? Thomas meminjamkan lukisan Lucien Pissarro tahun 30-an ke museum, sampai monyet ditemukan. Disinilah dia berkenalan dengan Benning.
Berbekal surat perintah dari kepolisian, Michael menggeledah seisi rumah. Beruntung, pengacara sedang berada di rumah Thomas. Michael terpaksa mundur teratur. Benning nampak tersenyum sinis. Bukan begitu caranya menghadapi Thomas. Tapi begini, penampilan harus seksi. Lalu ajak bertemu. Nah, cari tahu, di mana biasanya dia taruh kunci. Benning mencuri kunci rumah Thomas, kemudian bekerja sama dengan stafnya, untuk menggandakan kunci itu. Esoknya, tim Benning menggeledah seisi rumah Thomas dengan cara ilegal. Benning berhasil masuk, dan berhasil memperoleh lukisan Monet yang dicuri oleh Thomas. Seisi kantor gempar, karena Benning berhasil menemukan lukisan Monet. Namun sayang, lukisan itu ternyata palsu. Brengsek. Kemana dia? Benning melabrak seorang wanita yang sedang dansa-dansi dengan Thomas. Benning mencoba merayunya hingga ke ranjang. Lama-kelamaan, Benning merasa nyaman. Mereka ganti pesawat. Kali ini dengan jet pribadi. Lagi cinta-cintanya sama Tommy atau Thomas, api cemburu mulai menyala. Tommy menjelaskan, ia tetap menyintai Benning. Bahkan mereka bisa pergi, jadi buronan kaya raya karena lukisan itu. Diperoleh kabar dari seorang pecinta seni, bahwa yang memalsukan lukisan Monet adalah Henry Nuzon. Dari balik penjara, Henry menyangkal telah memalsukan lukisan itu. Tapi dari cara dia menatap, dan senyumnya, kelihatannya dia tahu pemalsunya. Benning cemburu buta. Anna, anaknya Henry, membantu Tommy melukis ulang lukisan Monet. Untuk membuktikannya, besok sore, Tommy akan mengembalikan Monet di Museum Seni Metropolitan. Benning diminta menemuinya di helipad Wall Street. Benning membocorkan rencana Tommy mengembalikan Monet ke pihak kepolisian. Tentu saja, ini jadi momen penangkapan pencuri lukisan seharga $100 juta. Diketahui, pemalsunya adalah Tirol Anna Nuzon. Tommy kenal Anna sejak dia berusia 10 tahun, dan membiayainya kuliah. Sementara, Tommy mulai melakukan aksinya. Polisi bersiap menyergapnya. Simply can't be. How the hell? Dengan perasaan hancur, Benning mengembalikan lukisan yang dicuri Tommy.
Did you set this up, Wyatt? Did you set this up? Did you please?